Hai guys, udah pada tahu belum tentang pelecehan seksual? Kalau belum, yuk dengar penjelasan dari aku. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan. Menurut catatan Komnas Perempuan, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di seluruh Indonesia. Catatan Komnas Perempuan juga menunjukkan dalam 15 tahun terakhir, tiap 2 jam sekali, satu orang perempuan mengalami kasus pemerkosaan dan dalam satu hari, 20 orang perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Pelecehan seksual terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pelecehan verbal adalah ucapan yang dengan sengaja dimaksudkan untuk melecehkan seseorang dan ucapan berbau seksual yang menimbulkan rasa tidak nyaman, di mana dapat menurunkan dan melukai harga diri seseorang. Bentuknya mulai dari siulan, menggoda, juga termasuk berkomentar seksual dari cara berpakaian dan bentuk tubuh atau body shaming, baik secara langsung maupun dalam sosial media. Yang kedua, pelecehan nonverbal adalah saat pelaku menunjukkan bahasa tubuh bernuansa seksual, menampilkan gambar-gambar seksual, atau menunjukkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh korban, juga adanya kontak fisik yang tidak diinginkan seperti sentuhan, serangan, menjamah, dan percobaan pemerkosaan. Nah, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pelecehan seksual. Yang pertama, korban mudah ditaklukkan di mana pria menganggap bahwa wanita lebih lemah. Yang kedua, pelaku memiliki otoritas atas korban, misalnya pelaku merupakan atasan korban. Yang ketiga, mempunyai riwayat kekerasan seksual saat masih kecil yang membuat trauma dan ingin membalasnya ketika ia dewasa. Dan yang terakhir, memiliki fantasi seksual yang mendukung adanya kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki dampak yang serius bagi korban loh, seperti korban merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungannya, merasa tidak berdaya dan bingung, menurunkan rasa kepercayaan dan keyakinan diri, depresi dan gangguan stres pasca trauma, dan yang terakhir memiliki ketakutan sendiri, takut disalahkan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya karena tidak bisa menjaga diri. Jika melakukan pelecehan seksual, kalian dapat dipidana karena ada undang-undang yang mengaturnya loh, di mana terdapat dalam pasal 289 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan dalam pasal 45 ayat 1 UU ITE yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, dengan hukuman penjara maupun denda sebanyak itu diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelecehan seksual. Hentikan, suarakan, dan lawan apapun bentuk pelecehan seksual.